Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan overview psikologi industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jovita Ardelia. Saya Farel Varencia. Saya Haidar Rahman Hasan dengan NIM 1020244042. Kelompok 1. Ilmu psikologi dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang penilaian sikap atau tindakan maupun perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah aktivitas yang sedang dilakukan. Aliran psikologi menjadi 6, yaitu strukturalisme, yaitu psikologi pertama kali dikembangkan di laboratorium Woods sebagai bapak pendirinya, dengan meneliti mulai dari filosofi yang terkait dengan kejiwaan dan mencapai tujuan untuk melakukan ilmu pengetahuan. Metode intervensi digunakan secara eksperimental untuk melakukan penelitian secara analisa. Tujuannya untuk menentukan pengalaman kesadaran dengan mengobservasi dan menganalisa unsur-unsur tertentu. Yang kedua, fungsionalisme. Pelopor aliran fungsionalisme adalah William James. James beranggapan bahwa pendapat Woolnut keliru apabila perjawabannya lebih berpusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya. Yang ketiga, behaviorisme. Behaviorisme masuk sebagai gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan cukup berpengaruh. Yang keempat, Gestalt psikologi. Aliran ini merupakan suatu bentuk pandangan yang terstruktur atau strukturalisme. Pemikiran Gestalt membentuk suatu pola atau dasar sebagai unit kesatuan, sedangkan alat yang mendasarinya adalah persepsi dari hasil. Yang kelima, psikoanalis. Aliran ini muncul pada tahun 1900-an. Psikologi ini dikembangkan awal dari dasar-dasar tinjauan klinis psikoanalisa. Psikoanalisa diawali oleh Sigmund Freud. Yang terakhir adalah humanistik psikologi. Aliran humanistik merupakan bantahan dari kekurangan-kekurangan yang ada di aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik ini didasari pada pengalaman masa lalu yang memiliki pengaruh pada pembentukan kepribadian manusia yang berbeda-beda. Selanjutnya, Selanjutnya masuk ke teori dasar psikologi. Yang pertama itu ada teori kepribadian. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori psikoanalitik, yaitu menjelaskan kepribadian berdasarkan interaksi antara ide, ego, dan superego. Yang kedua itu teori trait, menekankan pengenalan dan pengukuran sifat tertentu yang membentuk kepribadian. Yang ketiga itu teori 5 faktor, menggambarkan kepribadian berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu pengalaman, ekstraversi, neurotisme, kesadaran, dan kesesuaian. Yang kedua itu teori belajar. Menurut teori ini, manusia adalah pemproses informasi yang terus-menerus menganalisis, menafsirkan, dan merespon lingkungan mereka. Yang ketiga itu teori humanistik. Teori ini menyoroti aspek positif dari perkembangan manusia dan potensi individu dengan menggambarkan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga aktualisasi diri dan menekankan pentingnya hubungan emosional dan motivasi intrinsik dalam proses belajar. Yang keempat itu teori belajar sosial. Teori ini memperkenalkan konsep efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mencapai hasil tertentu. Yang kelima itu teori kognitif. Teori ini berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran dan pemahaman, seperti menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia. Yang keenam itu teori psikoanalis, yaitu menekankan peran peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia dengan 3 komponen utama, yaitu ID, ego, dan superego. Definisi teori dasar psikologi ini adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami perilaku, proses mental, dan pengalaman manusia. Teori-teori ini mencakup berbagai pendekatan yang telah dikembangkan oleh para psikolog untuk menjelaskan aspek-aspek berbeda dari kehidupan manusia. Selanjutnya, Kelompok 3, ruang lingkup psikologi, dibagi menjadi dua, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia, dan yang kedua psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan, yang umumnya lebih tegas disebut psikologi hewan. Psikologi ini dibagi menjadi psikologi khusus. Yang pertama, psikologi perkembangan, dibagi menjadi 4, yaitu psikologi anak, psikologi remaja, psikologi orang dewasa, dan psikologi orang tua. Selanjutnya, psikologi sosial, yaitu membicarakan tentang perilaku, aktivitas-aktivitas manusia, dan menghubungkan dengan situasi sosial. Selanjutnya, psikologi pendidikan, menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungan dengan situasi pendidikan. Selanjutnya itu psikologi kepribadian, yaitu menguraikan tentang pribadi manusia beserta tipe-tipe kepribadian manusia. Selanjutnya, psikopatologi, yaitu menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Selanjutnya, psikologi kriminal, berhubungan dengan sosial kejahatan atau kriminalitas. Yang terakhir, psikologi perusahaan, berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Baik, kelompok 4 yaitu sejarah psikologi. Perang Dunia 19
sampai 1916, yaitu ilmu psikologi industri mulai populer pada tahun 1903 setelah Walter Dill Scott menerbitkan buku The Theory of Advertising 1903 dan The Psychology Advertising 1908. Walter dan rekan-rekannya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job, job analysis pada US Army untuk sektor privat. Menurutnya, sugestibilitas konsumen didasarkan pada 3 faktor, yaitu emosi, simpati, dan sentimentasi. Perang Dunia I, 1917 sampai 1918, dilibatkan psikol dilibatkan dalam menyelesaikan serta mulai mendapatkan perhatian pada saat Perang Dunia Pertama. Beberapa alat tes yang berkembang saat itu adalah tes kemampuan mental atau Army Alpha dan Army Beta, tes motorik dan observasi. Kemudian ilmu ini terus berkembang dengan adanya kajian tentang pengaruh gerakan tubuh pekerja dan pengaruh aspek fisik lingkungan kerja terhadap produktivitas dan efisiensi pekerja. Perang Dunia II, 1941 sampai 1945. Pada era Perang Dunia Kedua, perhatian difokuskan pada pelatihan dan pengembangan karena perusahaan atau organisasi kekurangan tenaga terampil untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian di era 60-an sampai dengan era 90-an dimulai penerapan psikologi dalam bidang penjualan, dilanjutkan dengan kajian di bidang motivasi, kepuasan kerja, dan penggunaan metode-metode statistik yang lebih canggih dalam kajian psikologi industri dan organisasi. Lanjut kelompok 4. Kelompok 5. Ruang lingkup psikologi. Perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Fokus psikologi industri pada perilaku manusia dipelajari baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk memahami bagaimana individu berperilaku di tempat kerja dan bagaimana interaksi antar individu dapat mempengaruhi dinamika organisasi. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja. Ada 2 sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang berupaya melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dan sebagai ilmu terapan yang berupaya menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam dunia kerja. Aspek ruang lingkup psikologi: yang pertama, rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, penilaian kerja. Yang keempat, motivasi kerja. Yang kelima, motivasi dan kepuasan kerja. Yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, pemimpin dan dinamika tim. Lanjut kelompok 6. Teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia merupakan teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang menjelaskan mengapa orang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan dan satu sama lain. Macam-macam teori perilaku manusia, yaitu yang pertama, teori psikodinamik. Yaitu teori psikodinamik adalah pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya proses mental bahwa sadar serta pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Terus yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada proses mental internal seperti berpikir, memori, dan persepsi. Terus yang ketiga adalah teori biologis. Teori biologis adalah berkaitan tentang perilaku manusia yang berfokus pada peran genetika dan otak dalam membentuk perilaku manusia. Teori behaviorisme, yaitu teori perilaku behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Weston, menekankan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dijelaskan sepenuhnya melalui stimulus dan respons yang terukur tanpa memperhitungkan faktor internal seperti pikiran, perasaan, atau motivasi. Lanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain itu berjalan, berbicara, bertangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan membaca, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah perilaku refleksi. Perilaku yang dihasilkan sebagai hasil dari reaksi spontan organisme terhadap stimulus. Perilaku ini terjadi secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh makhluk atau individu tidak sampai ke pusat susunan atau syaraf otak. Selanjutnya adalah perilaku non-refleksi itu. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus telah diterima oleh respon, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf. Pusat pusat kesadaran baru kemudian terjadi respon melalui efektor. Selanjutnya adalah kelompok 8 tentang perilaku individu. Perilaku individu adalah perilaku yang dilakukan seseorang dalam keseharian sebagai bentuk tanggapan terhadap lingkungan di sekitar. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama adalah faktor pribadi, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor organisasi, dan yang keempat faktor biologis. Selanjutnya adalah je- jenis-jenis perilaku individu. Yang pertama itu perilaku sadar, yang kedua perilaku tak sadar, yang ketiga perilaku tampak dan tidak tampak, yang keempat adalah perilaku sederhana dan kompleks, dan yang terakhir adalah perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Selanjutnya adalah kelompok 9 itu tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku individu dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Semakin baik karakter individu terhadap organisasi, maka kinerjanya juga akan semakin baik. Sebaliknya, semakin buruk karakter individu terhadap organisasi, maka kinerjanya juga akan semakin menurun. Selanjutnya adalah perilaku individu dalam organisasi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah memahami karakteristik individu, yang kedua membantu manajemen, yang ketiga adalah membantu perusahaan menyelesaikan masalah. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah psikologi industri mempelajari perilaku manusia di tempat kerja dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Fokus utamanya meliputi seleksi, pelatihan, evaluasi kinerja, motivasi, dan dinamika organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan seimbang. Oke, jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Kaila, perbedaan psikologi industri dengan psikologi lainnya. Jadi psikologi industri berfokus pada perilaku manusia dalam konteks kerja, mencakup aspek seperti motivasi, produktivitas, dan seleksi pegawai. Ini berbeda dari psikologi lainnya seperti perkembangan, mempelajari perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Psikologi industri menerapkan prinsip-prinsip di psikologi untuk memecahkan masalah di tempat kerja, sedangkan psikologi klinis lebih berorientasi pada terapi individu. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan aplikasi ilmu psikologi dalam konteks sosial dan profesional. Soalnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman kelas saya, yaitu apa saja strategi rekrutmen yang dianjurkan oleh psikologi industri. Nah, itu jawabannya. Nah, yang pertama itu adalah analisis pekerjaan yang mendalam. Itu seperti melakukan analisis pekerjaan secara mendalam, yaitu langkah awal yang penting. Hal ini melibatkan pemahaman menyeluruh tentang tugas, tanggung jawab, keterampilan. Terus yang kedua adalah employer branding, yaitu membangun citra perusahaan yang positif di mata kandidat potensial sehingga mereka lebih mudah untuk melamar. Terus yang ketiga adalah rekrutmen internal, mengutamakan rekrutmen dari dalam organisasi internal atau rekrutmen sebelum mencari kandidat dari luar. Terus yang keempat itu job posting yang jelas dan menarik. Iklan lowongan pekerjaan harus menarik, jelas dan mencakup deskripsi pekerjaan yang detail agar kandidat dapat memahami harapan dan persyaratan. Terus yang kelima, metode seleksi berbasis kompetensi, yaitu menggunakan metode seleksi seperti wawancara, berbasis kompetensi, penilaian psikometrik, atau asesmen center untuk mengevaluasi keterampilan dan kompetensi yang relevan. Yang keenam, penggunaan teknologi dan media sosial, yaitu memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak kandidat atau potensial. Terus yang terakhir adalah referral karyawan, yaitu program referensi karyawan adalah cara efektif untuk menemukan kandidat yang berkualitas. Berlanjut dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tentang apa elemen yang ada di psikologi industri.
Jawabannya adalah psikologi industri dan organisasi berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan efisiensi dalam organisasi. Beberapa elemennya itu yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, yang kedua pengembangan dan pelatihan karyawan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat motivasi dan kepuasan, yang kelima kepemimpinan dan manajemen, yang keenam kesejahteraan dan kesehatan dan kesejahteraan, yang ketujuh budaya dan iklim organisasi, yang kedelapan desain pekerjaan dan ergonomi, yang kesembilan perubahan organisasi dan manajemen konflik, dan yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye-bye.